Sedikit saya keluar dari kisah ini teman-teman sekalian, sekaligus saya perbaikin kepada seluruh muslimin, mudah-mudahan sampai ke umumnya kaum muslimin selain anda di masjid ini, agar tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan seperti ini. Banyak orang di antara kita subhanallah tidak memahami statement Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di zaman khilafahnya beliau, karena orangnya tinggi besar, sampai dikatakan dalam cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah, gitu kan. Beliau di zaman khilafah berdiri depan Hajar Aswad pada saat lagi mau tawaf, lalu beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, dengan suara keras. Orang-orang pada dengar di musim haji, lagi rame. Demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Faham maksudnya? Tugas kita di Hajar Aswad hanya mencium titik, nggak ada yang lain. Jemaah haji kita ini ada yang bapak-bapak kopiannya digosok-gosok. Kenapa Pak? Wangi. Pastilah wangi. Bayangin kalau jutaan mulut cium nggak dikasih minyak wangi sama kerajaan Saudi, bisa bawa apa Hajar Aswad? Orang yang tidak sikat gigi cium, orang yang sikat gigi cium, ini bau pastinya. Tapi dengan hikmah Allah, Allah akan jaga itu. Tapi itu sebabnya dikasih minyak wangi oleh kerajaan Saudi. Dia bukan wangi alami sebenarnya, gitu kan? Tapi memang sunnah Nabi SAW adalah mencium. Jangan lebih daripada itu. Ada jemaah haji kita masuk, baru kemarin ketangkap, tidak tahu saya lupa dari daerah mana, dan lebih baik saya lupa, supaya jangan ada yang tersinggung gitu kan. Bawa gunting masuk Masjid Haram bukan untuk tahallul, bukan untuk cukur rambut, untuk gunting kiswanya Ka'bah. Gunting kain Ka'bah, bawa pulang dianjak keramat, bawa pulang ke Indonesia, jadikan jimat, jual sekian ratus juta. Ini semua khurafat teman-teman. Apa yang bisa diberikan kain kepada anda itu? Jangan ngawur ini, nggak boleh ngawur. Kiswa itu dibuat oleh kerajaan Saudi dan tempatnya ada. Anda kalau lagi umrah atau haji, coba minta kepada mutawifnya, tolong antarin saya di mana pembuatan kiswa. Ditunjukin nanti. Tiap tahun diganti untuk memperindah. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada kiswa dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi SAW tidak tegur, gitu kan? Maka dibiarkan juga oleh para khulafaur rasyidin, dan sekarang dibiarkan juga oleh kaum muslimin. Tapi itu untuk memperindah Ka'bah, tidak ada hubungannya sama sekali. Maka kita harus paham masalah ini ya. Ini karena ada perintah Allah di situ. Sama juga waktu kami masih mahasiswa di Madinah, seringkali waktu saya masih di mahasiswa sana tentunya, di musim haji, kadang-kadang kami diminta untuk menjaga kuburan Nabi SAW. Berdiri depan kuburan Nabi, lalu jaga-jaga. Ingatkan jemaah Indonesia, jemaah Malaysia yang mengerti bahasa Indonesia, bahasa Melayu juga mereka, umumnya orang-orang Melayu bisa mengerti. Maka kami ingatkan, bapak-bapak di sini cuma salam kepada Nabi SAW, tidak lebih daripada itu. Kalau berdoa jangan di kuburan Nabi, berdoa menghadap kiblat. Karena kuburan Nabi SAW kalau kita berikan salam membelakangi kiblat, suruh hadap kiblat gitu kan. Kadang-kadang subhanallah kalau kita lalai sedikit, ada yang gosok-gosok surbannya, kopinya di kuburannya Nabi, di rumahnya Nabi. Ada yang lebih parah, ngirim surat ke Nabi. Bayang, mungkin anda bingung kok bagaimana caranya. Jadi lubang kuburannya Nabi SAW itu dilempar kertas. Kalau kita lagi lalai sedikit. Selesai musim haji dibersihin kuburan Nabi SAW. Ditemukan kertas bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Isinya apa? Ya Rasulullah, ya sembuhkan penyakit saya. Ya Rasulullah, mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, mudahin usaha saya. Ini semua istighatsah bi ghairillah. Minta tolong kepada selain Allah ini. Gimana caranya? Saya sangat yakin kalau Nabi SAW hidup pasti Nabi SAW tegur. Karena beliau berkata kepada sepupunya sendiri, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Wahai anak kecil, kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Dan ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, maka kau tidak akan ditimpa kesusahan kecuali yang telah Allah catatkan untukmu. Dan kalau satu kaum ingin memberikan kepadamu manfaat, tidak akan sampai padamu kecuali yang telah Allah catatkan untukmu. Telah dicatat semua di Lauhil Mahfuz, pulpen yang dipakai menulis sudah diangkat dan buku sudah ditutup, sudah selesai, kering tintanya, nggak bisa lagi berubah takdir itu. Jadi nggak mungkin Nabi SAW memerintahkan kita untuk itu. Para sahabat tidak pernah minta-minta di kuburan Nabi SAW, tapi begitulah manusia, kadang-kadang tidak faham, gitu kan.